warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda mahasiswa Umri Perbankan Syariah? Betul. Ya, di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara. Ya. Ini sebuah pertanyaan. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Oh. Saya atas nama Islahuddin Hasibuan. Asalnya ataupun tempat tinggal ataupun misalnya pekerjaan lah dibilang. Kalau asal saya sih dari Tapsel ya. Tapsel, dan sekarang saya sih kalau masalah pekerjaan belum ada lah, tapi alhamdulillah bisa lah ngajar-ngajar sedikit. Oh iya Pak, ya. Silakan dipertanyakan apa yang dipertanyakan tentang perbankan syariah. Ya. Apa pengertian produksi itu? Produksi adalah studi tentang ataupun proses ekonomi untuk mengubah faktor produksi ataupun input ataupun barang masuk menjadi hasil produksi ataupun untuk diperjualbelikan. Produksi adalah suatu kegiatan untuk menambah nilai guna pada suatu barang. Berarti di sini produksi ialah kita membeli barang, berarti barang kita untuk menjualkannya agar bernilai tambahan. Begitu Pak. Selanjutnya, apakah faktor-faktor produksi? Faktor-faktor produksi terbagi 4. Yang pertama ada tanah, modal, tenaga kerja, dan organisasi. Ada lagi Pak? Ya. Bagaimana motif ekonomi dalam Islam dan apa landasan hukumnya? Motif ekonomi dalam Islam ialah anjuran Islam untuk melakukan proses produksi dan relasinya dengan ibadah. Islam menganjurkan dengan mendorong proses produksi mengingat pentingnya kedudukan dalam menghasilkan sumber-sumber kekayaan. Yang kedua, menegakkan fungsi sebagai duta Allah ataupun khalifah. Maka seperti yang kita ketahui di dalam Al-Quran bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi. Dan yang ketiga, keyakinan bahwa Allah menciptakan dunia bagi manusia dengan tujuan agar manusia dapat memakmurkan dan mengambil manfaat dari isi dunia tersebut. Baik, untuk landasan hukumnya ialah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Yang artinya, dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya ataupun hanya kepada Allah lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Begitu Pak, itu motivasi ekonomi dalam Islam. Ya. Jadi Pak, apa saja unsur-unsur produksi? Unsur-unsur produksi terbagi 2. Yang pertama ialah bekerja. Di sini bekerja memiliki 2 bagian. Yang pertama, memilih pekerjaan. Istilahnya kita untuk memproduksi suatu barang ialah harus memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kita. Contohnya, Bapaklah sendiri, istilahnya tertekun di dunia mengajar ataupun tenaga mengajar ataupun di dalam Al-Quran. Bapak terapkan untuk mengajar Al-Quran, tahfiz, tilawah, banyak segala macam. Dan yang kedua, mengetahui kebutuhan kerja yang sedang berkembang. Baik, untuk produksi di dalam zaman sekarang sudah banyak. Untuk kita memproduksi ataupun agar kita bisa melakukan unsur-unsur produksi ini ialah harus kita lihat dulu. Contohnya untuk sekarang, untuk COVID-19 ini barang apa yang sekarang sangat dibutuhkan, seperti masker, hand sanitizer, itu yang akan kita produksi. Baik, untuk yang kedua, yaitu harus ada modal dagang. Dalam modal dagang ada 2 bagian. Yang pertama modal finansial ataupun pekerjaan yang dibuat dengan 2 pihak. Contohnya, Bapak dengan saya bersepakat untuk
membuat suatu perusahaan masker gitu. Nanti kita bagi hasil. Yang kedua, modal barang. Bekerja dengan sewa barang yang dimiliki. Contohnya, Bapak mempunyai mobil ataupun sekarang ada bus, entah bus traveling ada 5 biji, Bapak bisa menyewakan ke saya, contohnya saya sebagai pembuatan perusahaan untuk traveling, nanti kita hitung di belakang hari. Ada 5? Ya. Apa saja tujuan dari produksi? Menurut Siddiqi ada beberapa tujuan produksi. Yang pertama, pemusnahan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat. Yang kedua, menentukan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, keempat, persediaan bagi generasi mendatang. Yang kelima, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta harus mengetahui tujuan masing-masing. Yang pertama ialah pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat, seperti yang kita rasakan pada saat ini, berarti COVID. Yang kita butuhkan ialah social distancing. Kita tidak bisa berkontak langsung dengan manusia ataupun dengan sesama masyarakat. Berarti kita sekarang yang paling kita butuhkan ialah untuk kekebalan tubuh ataupun vaksin. Itu suatu produksi. Yang kedua, menentukan kebutuhan masyarakat. Apa kebutuhan masyarakat pada saat ini? Yang ketiga, persediaan terhadap kemungkinan. Persediaan tersebut ialah bagaimana agar nanti tidak kesusahan dalam, contohnya dalam produksi, ibarat di dalam rumah tangga, agar kita tidak kesusahan dalam makan ataupun kebutuhan sehari-hari. Yang keempat, persediaan bagi generasi mendatang. Apa yang kita harus melihat generasi mendatang, apa saja yang akan dibutuhkan, seperti teknologi yang lebih canggih ataupun yang lain-lain. Yang kelima, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial ataupun ibadah. Berarti di sini kita tidak boleh takabur, berarti harus berikhtiar, harus dengan ibadah ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun beribadah. Ada lagi, Pak? Ya. Apakah ada produksi yang haram dalam Islam? Produksi yang haram dalam Islam sangat banyak. Yang pertama, ada dalam dunia perbankan ada yang disebut dengan riba. Yang kedua, jual beli tidak jelas. Yang tidak jelas asal usulnya, yang tidak jelas untung dan ruginya. Yang ketiga, pungutan pajak untuk menghasilkan uang. Contohnya, bapak ataupun saudara pergi ke suatu tempat dan di sana ada pungutan yang tidak jelas ataupun pungli. Yang keempat, ada pencurian. Yang kelima, perampasan. Perampasan mungkin bapak sudah tahu dengan pencurian kan. Selanjutnya, upah pekerjaan yang haram seperti zina, menjual miras ataupun menjual hewan-hewan haram dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah suap. Yang selanjutnya ataupun menimbun dan perjudian. Ya. Apa itu maksud biaya produksi? Biaya produksi ialah pengertian ataupun semua beban yang harus ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan suatu produksi. Biaya produksi contohnya, kita bersepakat ataupun kita sebagai dua belah pihak membuka suatu perusahaan ataupun lapangan kerja. Untuk biaya produksi ini yang nanggung siapa? Kan kita berdua. Tentu yang biaya produksinya itu harus ditanggung si produsen. Sebagai produsen kan kita berdua. Begitu, Pak. Ya. Coba simpulkan teori produksi. Baik, untuk teori produksi adalah studi tentang ataupun produksi ataupun proses ekonomi untuk mengubah faktor. Seperti yang di awal tadi, mengubah faktor input ataupun faktor yang kita beli ataupun yang barang masuk menjadi hasil produksi ataupun output ataupun untuk barang dijual beli lagi. Produksi menggunakan sumber daya untuk menciptakan barang atau jasa yang sesuai untuk digunakan. Dalam teori produksi adalah suatu kegiatan untuk menambah nilai guna pada suatu barang. Produksi diukur sebagai tingkat hasil produksi
berperiode waktu karena merupakan konsep aliran. Sedangkan yang termasuk dalam faktor-faktor produksi adalah tanah, modal, tenaga kerja, dan organisasi. Dan unsur-unsur dari produksi adalah bekerja dan modal dagang. Begitu Pak. Ya cukup, mungkin hanya itu pertanyaan yang dapat saya sampaikan masalah produksi. Terima kasih.